Kalau lu player game online seperti Mobile Legends, PUBG, Free Fire, dan sejenisnya, lu pasti tahu dan sadar, udah menjadi rahasia umum bahwa komunitas game-game online ini tuh sebagian besar toxic. Mulai dari ketikan jempolnya nggak dijaga, voice in gamenya juga kadang bisa nyakitin hati, atau bahkan sampai ke level rasisme dan sebagainya. Tapi gue nggak akan membahas tentang perilaku player-playernya, walaupun banyak yang toxic. Di pembahasan kali ini, gue akan fokus ke potensi ekonomi komunitas e-sport tersebut. Yang mana kalau kita perhatiin, komunitas e-sport ini tuh makin hari makin besar, dan cakupannya bukan cuma para remaja lagi. Sekarang tuh udah banyak bapak-bapak yang ikutan main game-game tersebut. Bahkan gak sedikit dari mereka yang udah bisa menghasilkan uang dan hidup melalui komunitas e-sport tersebut. So, pertanyaan besarnya adalah, sebesar apa potensi ekonomi dunia e-sport di Indonesia? Dan apakah komunitas e-sport ini bisa menjadi pendongkrak ekonomi Indonesia di masa depan? Jadi, mari kita diskusi bareng-bareng dan simak sampai habis. Anyway, buat lu yang masih awam atau bahkan nggak tahu sama sekali tentang komunitas e-sport atau game-game online ini, sebenarnya banyak game populer di Indonesia, baik itu mobile, konsol, maupun PC. Tapi di sini gue akan lebih spesifik mengulas potensi dari game-game yang rame di mobile atau handphone aja. Karena melihat kesenjangan ekonomi di Indonesia, pasti banyak dari kita yang memiliki batasan-batasan untuk mengakses game-game populer di konsol maupun di PC. Mulai dari kendala internet maupun terkendala device itu sendiri. Oke, pertama kita cari tahu dulu nih, sebesar apa sih komunitas ini? Ternyata jumlah gamers di Indonesia juga nggak main-main. Dari artikel yang gue baca, data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika di tahun 2021, jumlah pemain game di Indonesia mencapai angka 121,7 juta pemain dan meningkat di tahun 2022 menjadi 174,1 juta pemain. Bahkan jumlah ini diperkirakan akan terus tumbuh. Perkiraan di tahun 2025 jumlah pemain game di Indonesia bakal menyentuh angka 192,1 juta pemain. Tentu ini bukan angka yang kecil ya. Lu bayangin, dari angka-angka tadi, bisa dibilang hampir seluruh orang Indonesia tuh pernah main game online. Dan menurut data dari Global Market Report, di tahun 2021, 60% player game di Indonesia merupakan pemain game mobile. Salah satu yang paling populer yaitu Mobile Legends. Gue yakin banyak dari kalian pasti udah pernah mainin game ini, termasuk gue. Gue juga masih aktif main game ini. Oh iya, itu tadi data tahun 2021 ya. Gue belum nemu data di tahun 2025. Kalau lu punya datanya, bisa lu cantumin di kolom komentar. Kalau kita ngomongin e-sport, pasti nggak lepas dari yang namanya gaming house atau tim e-sport itu sendiri, dan bagaimana tim-tim ini menaungi atau menarik banyak penggemar. Yang mana hal ini menjadi sangat penting untuk keberlangsungan industri ini. Ya gimana komunitas ini mau berkembang kalau nggak ada peminatnya gitu. So, kalau dilihat dari fanbase masing-masing tim, angkanya juga nggak kalah fantastis nih. Melalui data views live stream dari tim-tim yang bertanding, lo bisa lihat sendiri, yang terbesar adalah tim RRQ yang berhasil mencatat angka rata-rata views per pertandingan sekitar 850,59 ribu penonton. Dan sekali lagi, ini bukan angka yang kecil. Lo bayangin, tiap mereka bertanding, penonton streamnya hampir selalu nyentuh angka 1 juta views. Ini kan fantastis. Jadi kalau dilihat dari data-data tadi, kebayang lah ya sebesar apa komunitas e-sport ini di Indonesia. Kemudian, bagaimana dengan potensi ekonominya? Sebelumnya, kita perlu tahu dulu nih, pihak-pihak mana aja yang terlibat dalam industri game atau e-sport ini. Secara umum, ada 5 pihak yang terlibat. Yang pertama ada developer, kemudian ada distributor, kemudian ada gamers, lalu ada sponsor, dan yang terakhir, user atau audience sebagai target pasarnya. Lalu bagaimana masing-masing pihak ini memainkan perannya? Nah, developer sebagai pengembang game tersebut tentu pengen gamenya banyak yang main, ya kan? Oleh karena itu, datanglah si distributor untuk menyebarkan game tersebut. Income distributor ini dihitung dari seberapa banyak dia bisa menggait peminat dari game yang dia sebarin. Nah, ketika game tersebut rame, laku, banyak yang main, banyak yang nonton, datanglah sponsor. Sponsor juga pengen dapat banyak insight dari para user maupun penonton game yang rame tersebut. Dengan ditonton oleh banyak orang, tentu penjualan dari produksi sponsor ini akan mengalami peningkatan. Dan gak ketinggalan, gamers juga ikutan nimbrung nih.
Dengan main game dan menghibur para penonton di live stream atau memproduksi konten gaming, si gamers ini juga dapat banyak income. Apalagi nggak sedikit juga para gamers yang berhasil dapetin sponsor sendiri. Atau kalau yang bener-bener jago mainin gamenya bisa jadi pro gamers atau pro players untuk mendapatkan income melalui gaji, sponsor, atau winning prize dari kompetisi tergantung bentuk kerjasama antara pro player dengan tim atau gaming house itu sendiri. Belum lagi kalau kita ngomongin kompetisi real life-nya, kayak misal MPL ID. Mereka bisa dapat income tambahan dari tiketing, merchandise, bahkan banyak juga sponsor resminya gitu. Nah, terus apa untungnya buat user atau audience? User atau audience sendiri dapat benefit hiburan dari live stream, konten gaming, atau ya sekedar menikmati keseruan gamenya lah. Jadi ini tuh bisa dibilang lingkaran atau cycle yang saling menguntungkan gitu. Ya kira-kira seperti itulah perputaran uang di dunia e-sport. Nah, pertanyaan selanjutnya, seberapa besar perputaran ekonomi dari industri e-sport ini? Data dari Global Games Market tahun 2021, Indonesia menempati posisi ke-8 dunia dengan nilai pendapatan sebesar 1,5 miliar US dollar atau setara dengan 24,8 triliun rupiah kalau berdasarkan nilai tukar dolar yang sekarang ya. Dan diperkirakan nilainya akan terus tumbuh dari tahun ke tahun. Jadi, aktivitas main game ini tuh udah bukan lagi sekedar hiburan, tapi sudah menjelma menjadi industri yang potensi ekonominya sangat besar. Bisa dilihat dari yang dulunya nggak ada tim e-sport, sekarang banyak muncul tim-tim e-sport yang membuka kesempatan untuk beberapa orang. Mulai dari manajemen, coach, bahkan pro player itu sendiri. Artinya, ini tuh membuka lapangan pekerjaan gitu loh. Belum lagi kalau kita ngomongin kompetisinya, sebut aja MPLID deh. Kan ada caster, analyze, BA, dan sebagainya kan. Jelas ini tuh sangat menguntungkan buat perekonomian Indonesia. Karena ya, kalau tadinya banyak remaja yang buang-buang waktu buat ngegame doang, zaman sekarang tuh remaja tersebut bisa jadi punya potensi untuk menghasilkan duit. Ya, walaupun sustainability dari industri game ini masih belum terjamin, tapi setidaknya industri ini berhasil menciptakan lapangan pekerjaan baru yang sebelumnya nggak pernah ada gitu. Nah, gue harap pemerintah ikut mendukung nih. Mulai dari pengembangan arena e-sport, pembangunan fasilitas pelatihan, pembangunan fasilitas teknologi, atau mungkin regulasi dari industri ini tuh bisa dibikin lebih jelas lagi. Dengan ini, para pelaku industri termasuk investor bisa punya akses yang lebih mudah untuk berperan di industri e-sport Indonesia. Gue yakin hal ini akan sangat berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu sendiri. Jadi buat lo yang punya anak, saudara, atau keluarga yang tiap hari kerjaannya nge-game mulu, ya kasih fasilitas lah. Seenggaknya disupport aja gitu. Dengan catatan harus tahu waktu dan selagi itu nggak ngeganggu pendidikan ataupun kesehatan, why not gitu loh. Siapa tahu di masa depan game inilah yang akan jadi jalan finansial bagi anak tersebut. So, buat lo para penikmat game, terutama game mobile, gimana pandangan lo tentang industri e-sport di masa depan? Coba tulis di komen.